di kelas sebelah lagi. Oke, teman-teman, kali ini pertanyaan tentang seputar skripsi adalah sebagai berikut. Oke, ini pertanyaan yang ada di dalam video saya yang membahas tentang tips dan trik cara mencari landasan teori. Yang khususnya biasanya di beberapa perguruan tinggi itu ada di bab 2 gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kakak Dewi. Di sini bertanya, apakah dalam landasan teori hanya berisi definisi saja, Pak? Tolong bantu jawab ya, Pak. Oke, apakah di dalam landasan teori hanya berisi definisi saja? Oke, di dalam landasan teori sudah barang tentu, sudah pasti kalau di dalam landasan teori itu yang dibahas adalah tentang definisi gitu ya. Definisi apa? Definisi tentang teori yang pertama. Teori yang Kakak gunakan ya, teori yang digunakan di dalam penelitian atau skripsi Kakak. Atau mungkin juga ada konsep gitu ya. Nah, konsep yang digunakan apa? Nah, itu sih kalau di dalam landasan teori. Tetapi mungkin saya tambahkan gitu ya. Khususnya di beberapa perguruan tinggi, kalau di sini saya ngomongnya di bab gitu ya. Bukan ngomong di tentang landasan teori itu sendiri. Kalau landasan teori itu sudah jelas ya, membahas tentang teori dasarnya atau mungkin konsep yang digunakan. Landasan teori atau teori dasar atau mungkin konsep yang digunakan di dalam penelitian gitu ya. Oke. Nah, sedangkan kalau saya ngomong bab gitu ya, bab landasan. Namanya kan ada bab landasan teori, bab 2. Bab 2 di mana macam-macam ini, ada yang ngomongnya, ada yang di buku pedomannya itu landasan teori, ada yang apa namanya, ada yang menyebutnya konsep, atau apapun itu, mungkin bahkan ada yang selain bab 2 ya. Tetapi intinya gini, di mana setiap penelitian skripsi ataupun penelitian lainnya, disertasi atau mungkin tesis gitu ya, pasti ada satu bab di mana bab ini yang membahas tentang teori dasar gitu ya, yang membahas tentang teori dasar yang digunakan untuk apa? Teori dasar yang digunakan dalam penelitiannya. Nah, itu ada satu bab khusus memang. Jadi di sini penekanan saya adalah setiap penelitian pasti ada satu bab khusus yang membahas tentang landasan teori atau mungkin konsep atau teori dasar tentang penelitian. Mungkin bisa jadi babnya ada yang bab 3 gitu, yang pasti bukan bab 1 ya. Kemungkinan ada yang bab 3, ada yang bab yang lainnya gitu ya. Nah, gini, isinya apakah cuman berisi tentang definisi? Eh di beberapa perguruan tinggi ada macam-macam. Yang pertama jelas tentang definisi teori gitu ya. Tentang definisi teori yang diusung. Jadi tentang definisi teori yang digunakan ini yang pertama. Ini yang pertama, pasti ada. Kemudian ada nomor 2 itu yang membahas tentang sama definisi operasional gitu ya, yang membahas detail tentang apa? Variabel-variabel yang digunakan. Tapi variabel-variabelnya dilihat ya, dilihat dari masing-masing variabel, kemudian dimensinya, penjelasannya, itemnya. Nah, ini mungkin nanti saya jelaskan di video yang lainnya yang membahas fokus tentang tabel ya, tabel definisi operasional. Ya. Nah, ini di beberapa perguruan tinggi ada yang harus membahas ini di bab 2 atau mungkin satu bab dengan yang berhubungan dengan teori. Ada juga perguruan tinggi yang mengharuskan di dalam buku pedomannya itu membahas tentang lokasi penelitian.
atau mungkin juga dasar konsep maksudnya gini, teori dasar tentang metodenya. Jadi kalau di sini saya sendirikan gitu aja. Metodenya. Lah, apapun yang digunakan, metode dasar yang akan digunakan untuk mengerjakan sesuatu tersebut itu dibahas di sini. Contohnya kalau saya pernah lihat atau bukan mungkin ya, dari file yang diberikan ke saya dari teman-teman yang bertanya itu kebetulan jurusannya IT ya. Di sini ada dia menggunakan metodenya apa? Oh, metodenya waktu itu kebetulan yang saya lihat itu adalah dia membangun sebuah sistem di mana dia menggunakan metodenya adalah web based gitu ya. Nah, di sini dia harus jelaskan juga kan metode yang digunakan itu adalah web based kan, bukan desktop based atau mungkin Android gitu ya. Nah, web based ini dibahas gitu. Metode yang digunakan untuk metode pengembangannya gitu ya. Ada yang seperti itu juga. Jadi macam-macam. Tapi poin intinya adalah ini nomor 1 sama nomor 2 itu kalau kuantitatif gitu ya. Tetapi kalau kualitatif berbeda lagi mungkin. Tapi intinya gini, penyesuaian silakan kakak sesuaikan dengan pedoman akademik gitu ya. Kok pedoman akademik? Pedoman skripsi ya, buku pedoman. Nah, ini disesuaikan dengan buku pedoman skripsinya. Masing-masing perguruan tinggi ada yang beberapa berbeda, tetapi mayoritas ini teman-teman. Nomor 1 ini sama nomor 2 ini. Ini rata-rata lah kalau kuantitatif. Kalau IT ini biasanya nomor 1 sama nomor 4 gitu ya. Kalau karakteristiknya itu kesehatan, saya enggak tahu mungkin sama atau tidak gitu ya. Ada yang memasukkan di sini lokasi penelitian dan lain sebagainya. Lokasinya gitu ya, atau mungkin juga fokus cuman ini saya enggak bisa ngomong juga karena yang pernah tanya ke saya itu bukan kesehatan yang memang murni kesehatan tetapi perawat, teman-teman. Kebetulan perawat pernah bertanya yang jurusannya di jurusan perawat kalau enggak salah itu. Nah, ini di bab 2 itu ada harus mencantumkan tentang lokasi penelitiannya di mana. Kira-kira seperti itulah. Tetapi intinya di sinilah teman-teman ya. Buku pedomannya ini dilihat nanti disesuaikan. Jadi kira-kira itu. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya berikan informasinya, semoga membantu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang ada di dalam channel Kelas Sebelah.